Mulai. Iya, sok teh. Ayo, makasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari apa ya? Kamis ya? Iya, Hari Kamis. Hari ketiga di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk ngopi lagi. Ngobrol pintar bersama channel Perempuan Senang Bisnis dari Ratu Ratus. Nah, hari ini seger banget. Sumpah, seger banget. Karena apa? Hari ini saya nemenin anak-anak muda. Milenial Ratu Ratus yang kece badai. Dan di sini ada Neng Indah sama Neng Sofia. Princess Sofia, apa kabar? Alhamdulillah teh. Hari ini ceritanya milenial kita akan memaparkan atau membawakan materi tentang gimana sih caranya supaya grup itu tidak hanya dipenuhi oleh silent reader. Reader apa rider nih? Reader ya? Iya, rider. Reader. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu agar apa-apa yang kita dapatkan hari ini menjadi insight dan membuat kita lebih maju lagi. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Grup ya. Grup itu bagi saya sebuah tantangan. Benar nggak, Neng? Betul. Soalnya di dalamnya itu kan ada bermacam ragam karakter, bermacam ragam latar belakang, aktivitas, itu ngumpul jadi satu. Nah, kalau grupnya rame, istilahnya grupnya hidup, nggak biasa aja gitu, B aja gitu. Atau grupnya itu hidup dengan gibah-gibah itu B aja kalau buat saya gitu. Yang jadi masalah kita ini seorang pebisnis, seorang leader itu kan punya wadah, punya tempat untuk sharing pengalaman, sharing ilmu. Nah, itu biasanya grup-grup seperti itu tuh memang penyakitnya yaitu sepi banget, krik 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 gitu kan. Nah, iya, saya juga dulu kayak gitu. Saya sampai curhat loh Neng ke Teh Indari itu kan dulu. Teh, grup saya sepi ini gimana caranya? Saya dapat bla 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 gitu. Dah hari ini kayaknya nih Neng Indah juga sempet curhat kayaknya ya tentang bikin grup rame gitu. Iya. Soalnya hari ini milenial kita ini mau membedah masalah itu. Nah, daripada nih waktunya kecuri dengan yang nggak penting, sok silahkan dimulai gitu. Mungkin Teh Pia mau memperkenalkan diri dulu, sok silahkan. Ya, sebelumnya takut ada yang belum kenal juga ya. Perkenalkan kembali, nama saya Indah dan hari ini saya bersama siapa nih namanya? Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya salah satu admin dari Ratu Ratus. Ya, sekarang ganti ya partnernya. Langsung aja ke materi ya, Teh. Yuk, mangga. Oke, kali ini aku ngambil apa ya? Judulnya cara agar risalah tidak hanya silent reader. Karena banyak yang apa ya chat ke saya gitu ke Nyai Ratu Official gitu tentang Teh kok grup aku sepi terus minta gimana caranya gitu. Nah setelah apa ya aku dapat insight baru gitu dari baca, nah udah deh karena berhubung banyak yang konsultasi seperti itu, jadi aku tarik dulu sekarang gitu. Pertama caranya reseller silent itu adalah masalah sejuta umat nih teman-teman. Bener nggak Teh? Betul banget. Terus kita juga harus apa ya beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Contohnya seperti kita itu jangan baper meskipun grup kita silent leader gitu reader, terus kita jangan baper gitu karena apa ya? Karena leader itu pertama harus kuat nih mentalnya.
Terus yang kedua, tidak mudah menyerah. Dan yang ketiga, tidak mudah galau, apalagi baper. Jadi kalau kita baper karena kita nggak ada respon di grupnya, otomatis kita kayak, ya Allah, ini sharing tapi nggak ada yang respon, jadi ya udah deh nggak sharing, jadi nanti teh nggak konsisten seperti itu. Terus yang kedua juga kita harus terus sharing meskipun nggak ada respon, terus aja sharing gitu sampai mereka juga mikir, oh ya Allah iya benar leader aku terus sharing di grup meskipun kita nggak respon, nggak banyak yang respon gitu. Jadi nanti malu sendiri tuh timnya seperti itu. Terus kita juga kalau bisa ya wapri mereka WhatsApp pribadi. Jadi tanyakan kenapa jarang gabung di grup, terus kenapa jarang respon di grup. Barangkali mereka sedang ada masalah seperti itu atau kendala, nanti bisa kita bantu gitu. Terus kita juga harus terus belajar mengenali pola sampai kita ketemu pola yang pas nih teh. Jadi kita apa ya membangun bonding dulu sama mereka, ngejapri gitu sama mereka, terus harus tahu gitu mereka tipikalnya kayak gimana. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan di grup itu seperti itu. Terus kalau kita punya grup reseller yang sepi nih, ya udah kita bangunkan grup itu, jangan kita yang apa ya, jangan kita yang baper gitu. Terus aja bangunkan gitu grup itu sampai emang benar-benar rame gitu. Terus ngadepin reseller yang baper juga, ya udah kitanya kuatin mental dulu gitu, jangan kita resellernya baperan, terus kitanya ikut baperan, lah gimana nanti grupnya tambah terbengkalai seperti itu. Jalan. Karena banyak yang kayak suka ngedon ya teh kalau semuanya kita ini udah sharing banyak gitu panjang lebar gak ada yang respon. Kadang dah juga ngerasa ini tuh sebenarnya paham atau emang gimana atau nggak nyimak gitu, kok nggak ada yang respon, kayak ya Allah sakit hati gitu. Ya sempat ngerasain gitu juga gitu. Tapi setelah baca-baca, oh ya Kak, mungkin ada yang malu respon gitu, ada yang nyimak dulu baru respon gitu kan. Tipikal orang itu beda-beda ya teh, benar nggak? Ya, betul. Terus kita juga poin keduanya, kita harus jelasin peraturan dalam grup untuk semua pasukan reseller nih teh. Jadi sebelum kita buat grup, kita juga harus menyiapkan dulu gitu peraturan dalam grupnya seperti apa gitu. Misalnya seperti membuat reseller tahu gitu agar hak dan kewajibannya bisa terpenuhi. Jadi jangan sekonyang-konyang bikin grup aja, tapi kita nggak tahu mau ngapain di grupnya gitu. Jadi harus bikin aturan grupnya dulu biar si resellernya tahu harus bagaimana, terus haknya apa dan kewajibannya apa teh, seperti itu. Terus selain itu juga kita adanya aturan di dalam grup itu agar menghindari iri gitu, iri sesama reseller. Kadang suka ada ya teh ya dalam satu grup gitu saling iri gitu. Jadi untuk kalau punya aturan di dalam grupnya, kita bisa meminimalisir nih iri dan dengkinya gitu. Terus isi aturan resellernya itu kalau bisa yang pertama ya udah tentukan target gitu. Semua reseller harus punya targetan penjualan. Terus memisahkan grup dengan targetan yang berbeda juga bisa juga gitu dicoba. Karena kalau kita punya grup terus kita nggak tahu buat apa, terus mau ngapain, terus resellernya juga bingung, kita masuk grup reseller ngapain sih gitu, terus targetannya nggak jelas gitu. Nanti juga si resellernya kebingungan, terus kitanya juga kebingungan untuk membimbingnya, terus kita nggak punya aturan, otomatis kita nggak punya juga persiapan buat mereka, seperti itu sih teh. Iya, betul sekali. Terus ada juga nih, kayak kita itu harus membuat rencana harian di grup itu ya, membuat to-do list harian untuk reseller dan juga timeline-nya gitu, biar jelas seperti itu. Kayak sebenarnya jam segini nih kita harus copywriting gitu di dalam grup kita. Ayo teman-teman kita hari ini jam sekian gitu copywriting semuanya gitu, boleh kita yang bikin terus dicontek boleh gitu, kita bikin contoh terus mereka ATM juga boleh, seperti itu teh. Jadi harus jelas juga tulis sama timelinenya seperti itu. Terus selain copywriting juga kita kayak bikin flyer-flyer Canva gitu, ngelatih mereka. Terus kayak chat teman juga boleh nge-follow up yang sekontak sama mereka, terus sharing-sharing juga di grupnya. Jadi si grup itu agar rame gitu teh, nggak sepi. Bertukar pikiran juga bisa di dalam grupnya gitu. Seperti itu. Terus ada juga membuat timeline-nya kayak tadi yang saya sebutkan ya.
kita udah bikin to-do list-nya, otomatis kita harus punya timeline-nya gitu biar to-do list kita itu bisa kecapai gitu ya. Terus bisa terurut juga. Jadi kita nggak ada kata sibuk nih Teh. Kita bisa time gitu, ibadah juga oke gitu. Bisnis juga oke. Jadi semuanya oke gitu kalau kita jelas to-do list sama timeline-nya. Gitu Teh. Sebelumnya nih, Teh Popon juga pasti punya nih to-do list-nya ya. Tulisnya nih. Iya, kalau kalau mengenai to-do list itu harus banget. Jadi saya itu maintain grup itu masuk ke to-do list setiap hari, udah ada jam-jamnya tersendiri biar ya itu hidup terus gitu. Ya, biar jelas ya. Ya kadang kan kita suka, aku mau hari ini mau ini jam segini, mau itu nggak jam segitu, tapi nggak ada to-do list-nya gitu. Kadang suka, tadi aku mau ngapain ya, suka gitu, bingung gitu kan. Kalau kita to-do list-nya tertulis, tercatat, timeline-nya benar, teratur gitu. Jadi kita tahu, oh iya, aku jam segini harus gini, aku jam segitu harus gitu. Jadi tahu apa yang mau kita kerjakan hari ini. Dan semua juga pasti kekerjain gitu Teh ya, nggak ada yang terlewat gitu. Iya. Jadi imut kalau kata Sundanya mah. Iya, betul banget. Terus yang selanjutnya bolehlah kita membuat reward gitu buat mereka, kayak misalnya di grup itu yang paling closingannya banyak nih Teh, boleh banget tuh reward gitu. Pulsa juga kan nggak apa-apa lah gitu. Pokoknya reward itu ya kayak istimewa banget kan, kita juga kalau dikasih wah gitu, alhamdulillah banget. Iya, antusias banget kan kalau kita dikasih reward juga gitu. Terus poin ketiga, ada reward tidak selalu karena closingan nih Teh. Kan tadi juga yang pas memberi contoh itu dari closingan dapat reward ya, tapi sebenarnya katanya ya reward itu tidak selalu karena closingan juga gitu katanya Teh. Pertama, pengertian reward itu yaitu bonus tambahan yang diberikan kepada reseller, bukan komisi di setiap dari penjualan gitu Teh katanya. Poin pertama itu reward diberikan memang biasanya karena untuk closingan terbanyak. Emang ya, kita juga suka gitu ya Teh, kadang buat memacu semangat reseller, buat biar menggebu-gebu gitu. Kita ya udah adain reward aja nih yang closingan terbanyak, ya udah kita kasih reward gitu. Bener nggak Teh? Iya, bener banget. Terus yang kedua, reward juga bisa diberikan kepada reseller karena punya market terbanyak. Nah, kadang kita juga biar memacu reseller agar mau rekrut terus marketer nih, ya udah kita kasih reward aja gitu yang paling banyak marketernya, ya udah kita kasih gitu ebook atau apa. Terus reward juga bisa diberikan kepada reseller agar mereka mengajak orang agar masuk ke dalam grupnya gitu. Jadi buat memacu yang mau masuk itu kayak ya udah ayo masuk sama saya, nanti banyak reward gitu, nanti ada giveaway gitu. Jadi kayak gini kali ya, misalkan yang masuk grup perempuan senang bisnis hari ini bakal dapat ebook gratis gitu kali ya. Betul banget. Iya, suka gitu Teh. Terus reward juga bisa diberikan kepada reseller karena paling aktif di grup nih Teh. Jadi kalau grupnya kita sepi, ya udah kita tuh buat rencana siapa yang paling aktif di grup, ya udah itu dapat reward gitu Teh. Jadi kayak memacu mereka buat terus gabung di grup, buat terus memacu mereka buat aktif di grup gitu. Ya kan nanti acuannya ya udah saya pengen aktif nih di grup gitu, jadi saya harus aktif, harus dapat maksudnya biar dapat reward gitu kan. Kadang reward itu sebagai penyemangat juga nih Teh, saya juga ngerasain kayak gitu sih ya. Udah suka gitu kan sih. Iya sih, mana ada yang gak senang yang dikasih hadiah. Iya, promo aja gercep ya Teh. Iya dong, apalagi reward gitu, apalagi reward. Oke, sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyakan gak nih sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya gitu? Cek ya, siapa tahu ada pertanyaan. Katanya saking silentnya nih, kadang ditanya kabar aja nggak ada yang jawab, apalagi ditanya closingan. Oh, bener banget. Iya bener, emang suka gitu ya. Ya kayaknya sabar aja Teh gitu. Karena kita sebagai leader jangan baperan nih.
ya udah terus aja kita sharing, terus tanya kabar aja terus sampai mereka malu. Nanti juga kalau mereka malu gitu ya, kayak ini setiap hari konsisten gitu readernya, masa kita nggak respon, jadi udah respon nanti juga kayak gitu. Makanya kita Iya. juga kayak gitu sih Teh. Kita ngechat terus nih, ngechat terus ya Teh ya. Kita follow up, gak ada yang balas, ya udah terus aja kita follow up. Lama kelamaan 1 atau 2 hari langsung dibales gitu. Nggak enak kali ya. Iya. Pertama nggak enak, sebenarnya enak-enak aja. Ngerasa gak enak jadi ya udahlah balas aja gitu. Iya betul. Lanjut. Oke. Terus challenge yang selalu bikin reseller bergairah. Nah, selanjutnya setelah reward kita juga adain challenge nih buat reseller agar mereka terpacu gitu, menggebu-gebu agar bergairah juga gitu. Pertama misalnya kita buat challenge nih untuk sebulan sekali gitu. Kayak reseller yang paling banyak closing dapat reward 5 gram logam mulia seumpamanya seperti itu gitu. Kayak gitu kan. Ya kan, biar mereka semangat deh. Terus atau enggak juga reseller yang paling banyak penghasilannya dapat reward cashback gitu sekaligus gitu. Terus selain itu juga ada buat challenge harian gitu. Kayak ada cashback 500.000 nih untuk yang closing tertinggi seperti itu. Kan itu semangat banget kan, cashback gitu 500.000. Jadi ya udahlah, ayo kita semangat gitu. Lumayan buat bukber. Iya, bukber bener. Lanjut. Terus buat challenge juga untuk penjualan paketan terbanyak gitu. Kayak semuanya kita paketan promo, terus yang menjual paketan terbanyak selama 3 hari. Jadi kita target ini berapa hari gitu. Semuanya yang menjual paketan terbanyak selama 3 hari akan mendapatkan ebook ilmu marketing seumpamanya seperti itu. Itu juga bisa memacu teman-teman. Jadi kayak oh iya ebook ilmu marketing gitu, kita harus dapat itu. Terus kita dalam 3 hari harus habis berapa paket. Jadi kan terpacu juga seperti itu. Terus nih penting juga nih buat challenge untuk yang berani sharing gitu biar grupnya itu kayak rame gitu kan. Gak apa-apa challenge buat sharing gitu, karena mereka juga butuh eksis gitu Teh. Jangan kita aja yang eksis di grup, tapi mereka juga harus eksis di grup juga gitu, biar kita tahu atau kendala mereka apa gitu. Terus saling membangun kedekatan di dalam grup itu seperti itu Teh. Jadi nggak apa-apa kita juga challenge untuk mereka untuk sharing di grup gitu. Terus ngasih kesempatan gitu ya. Ya, jangan kita aja deh gitu. Siapa tahu yang diam-diam mau gitu kan. Iya bener. Kan kita nggak tahu ya kayak gimana mereka gitu. Lanjut ya Teh. Yuk lanjut. Terus buat challenge untuk merekrut marketer gitu agar reseller lebih semangat lagi jualannya. Jadi kita kita harus buat challenge untuk reseller yang sedang mencari marketer. Udah kasih challenge aja nggak apa-apa Teh. Jadi mereka itu biar semangat gitu. Nanti Teh, oh iya kita harus merekrut marketer agar kita dapat reward atau apa gitu. Jadi nggak apa-apa kita kasih challenge gitu. Seperti itu Teh. Ada yang ditanyakan lagi? Takut ada. Ini ada dua pertanyaan sebenarnya, mau dijawab sekarang atau diselesain dulu materinya biar enakan gitu. Ya udah lanjut dulu ya Teh ya, ada 3 poin lagi. Ya, Oke, poin kelima, profesional semi personal. Jadi kita harus mengenal kapan harus kita profesional dan kapan kita harus personal nih Teh. Contohnya, kapan sih kita harus profesional? Kita harus bersikap tegas, tidak boleh pilih kasih. Jadi di dalam grup itu udah kita tuh harus profesional, meskipun kita dekat sama si ini, ya jangan si ini aja yang diperhatiinnya. Jadi benar-benar profesional dan keseluruhan gitu. Jadi kan kadang ada yang kita ayo ikut gitu jadi reseller gitu, teman dekat gitu, terus kita perhatiannya sama yang dekat aja, sedangkan ke yang lain kita nggak ngebimbing, terus kita acuh gitu kan, nggak nantinya reseller yang lainnya juga pasti iri sama oh si itu mah emang teman dekatnya gitu, jadi perhatiannya ke itu aja gitu, ke kita enggak seperti itu. Jadi benar-benar harus profesional ya sebagai leader. Terus yang kedua, kapan sih kita harus personal gitu?
Kita harus bersalah juga ketika reseller sedang ada masalah, maka kita harus merangkulnya gitu. Seumpamanya reseller kita jarang aktif nih teman-teman, terus kayak apa ya, silent terus di grupnya, terus kita pantau dia statusnya gitu. Oh, kayaknya ini reseller saya sedang ada masalah nih teman-teman. Jadi ya udah chat dia, pendekatan dulu gitu, terus pelan-pelan tanyain gitu keluh kesahnya kenapa, apakah sedang ada masalah atau bagaimana. Jadi kita juga harus benar-benar apa ya, merangkul reseller gitu. Personal itu seperti itu, kayak ngebangun bonding untuk dekat dengan reseller kita gitu. Terus seumpamanya jika reseller ada yang sedang berduka cita juga, kita itu tidak apa ya, tidak mempermasalahkan jika dia itu closingannya baru sedikit. Jadi apa ya, oh si ini closingannya sedikit gitu. Meskipun berduka cita juga kan jangan berlarut-larut, jangan seperti itu teman-teman. Jadi kita juga harus mengerti dia gitu, harus mengerti perasaan dia kayak gimana gitu. Oh sebentar, telepon kayaknya sinyalnya ya telepon. Tapi masuk. Oke, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Teh Popon. Lanjut aja dulu. Lanjut aja Teh. Kayaknya Sinyal ya kayaknya. Oke, kita lanjut aja ya. Poin ke-6 nih akan disampaikan sama Teh Sophia. Gimana sih Teh, remove atau pertahankan gitu. Sok Teh, mangga. Nah, jadi remove atau pertahankan misalkan jika reseller kita tidak ada yang aktif lagi jualan atau udah nggak aktif lagi gitu ya, itu harus gimana sih? Nah, yang pertama yaitu tetap berikan materi di grup tersebut. Nah, mungkin mereka belum aktif karena malu gitu, malu untuk nimbrung. Nah, atau ada yang mempelajari dulu gitu materinya. Nah, iya, jadi jangan nih Rizal ini nggak aktif, ya udahlah keluarin aja dari grup, jangan gitu dulu teman-teman. Kasih dulu kesempatan untuk mereka yang belum aktif untuk apa ya, belajar lebih giat lagi di dalam grupnya gitu. Barangkali kan kita apa ya, daya tangkap manusia itu beda-beda ya Teh. Kadang ada yang cepet, kadang ada yang lama, harus pelan-pelan dulu gitu. Dari sini dulu baru paham. Kadang ada yang seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai leadernya ya udah nanti dulu, tahan dulu gitu, jangan main langsung keluarin aja, seperti itu kan Teh maksudnya. Iya Teh Indah, betul. Iya. Oke, lanjut. Terus selanjutnya yaitu wapri reseller yang tidak aktif atau mulai kurang aktif. Nah, biasanya kita itu harus pertama kita harus menanyakan kabarnya dulu. Nah, setelah itu baru nih kita tanyain apa nih penyebab mereka teraktif, masalahnya gitu. Iya. Seperti yang tadi ya bilang, kita pantau mereka siapa yang nggak aktif, yaudah kita follow up gitu, bangun kedekatan lagi ya Teh. Gitu. Iya, bangun kedekatan. Gitu. Terus barangkali dianya juga lagi ada masalah ya gitu ya Teh, kita rangkul gitu. Ya udah sih, intinya mah kayak kasih semangat, terus bangun bonding terus sama mereka itu, pokoknya sedekat-dekatnya gitu, biar mereka kayak ngerasa kita itu memperhatikan mereka seperti itu. Betul kan Teh? Betul Teh. Oke, terus selanjutnya yaitu coba dengan memberikan materi baru dan gaya baru. Nah, jadi di sini kita tuh harus rajin belajar gitu agar bisa mendapatkan insight baru. Nah, karena biasanya insight baru itu datang setelah belajar. Nah, soalnya gini, kadang kita juga jenuh ya, saya sendiri ngerasain gitu di grup itu, kayaknya ini kayak gini-gini aja gitu metodenya, nggak ada perubahan gitu. Kadang kita nyimak juga, ya Allah jenuh banget, seperti itu sih teman-teman. Jadi kita juga harus evaluasi diri, terus kayak mikir lagi gitu, gimana ya caranya, gimana ya metodenya, agar si grup itu, agar si orang-orang yang di grup itu tidak apa ya, tidak jenuh dengan apa yang kita sharingkan gitu. Jadi terus kita harus mencari lagi dan menggali lagi, belajar lagi, biar ada gaya baru, variasi baru, dan materi baru juga. Seperti itu ya Teh. Ya, Teh. Oke, lanjut.
Terus selanjutnya yaitu cek targetnya apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini jangan sampai reseller baru datang udah dikasih target 100 juta. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi harus kasih targetnya dari yang kecil asalkan konsisten gitu. Jadi jangan udah nih direkrut jadi seller nih, masuk ke grup, udah langsung kita gembleng, kamu harus targetin segini. Jangan seperti itu dulu. Jadi kita pelan-pelan aja dulu, kayak ngebangun bonding dulu, pendekatan dulu, terus sharing-sharing dulu yang yang rendah-rendah dulu ya, jangan langsung target lu 100 juta harus gini gitu habis gitu, atau harus dapat penghasilan 1 juta seperti itu. Jadi kan nanti juga resellernya, ya Allah apaan sih baru juga masuk udah dikasih targetan gitu, nanti juga pada resellernya pada kabur gitu deh kan, karena takut juga seperti itu. Ya udah pelan-pelan dulu aja, diayun gitu. Terus abis itu baru dia sanggupnya berapa dulu gitu, jangan langsung kasih targetan seperti itu teh. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya yaitu jika perlu maka bisa pindah rumah. Nah, maksudnya itu misalkan kayak buat grup baru atau buat kriteria reseller, atau bisa juga rekrut gitu yang mau serius aja gitu. Kalau semuanya kita keluarkan dari grup itu kayak kayak kesannya tuh gak sopan juga gitu. Udah mah kita nyari reseller gitu, dimasukin ke grup atau mereka ditawarin sama kita, terus gara-gara mereka nggak closing kita main keluarin aja gitu kan. Kayak mikir dulu mah aku tuh dikejar gitu, sekarang tiba-tiba dibuang seperti itu. Takutnya ngerasa kayak gitu teman-teman resellernya. Jadi ya udah kita ambil cara lain, itu kayak pindah rumah, kita bikin grup lagi untuk grup yang selanjutnya untuk reseller yang aktif, dan yang ini untuk tahapan yang belajar seperti itu. Jadi biar enak gitu, sama-sama enak gitu, kitanya enak juga gitu, bisa memilih reseller yang aktif, terus merekanya juga nyaman terus sama kita seperti itu. Soalnya kadang ada orang juga yang dipecut langsung ini gitu, langsung ngerti terus langsung closingan gitu. Kadang ada juga yang enggak gitu. Jadi jangan langsung ini aja dihempas aja seperti itu. Barangkali nanti di lain hari mereka bisa closing banyak kan, kita nggak tahu seperti itu. Karena rezeki orang itu pasti beda-beda ya, Teh. Itu jadi ya tahan dulu aja, kalau nggak pindah rumah seperti itu, kayak pindah grup ya, Teh. Gitu. Terus masih ada nih satu lagi, Teh. Apa sih? Yang terakhir yaitu problem atau solver. Nah, pembisnis itu harus melakukan ini. Yang pertama, masalah adalah solusi. Masalah sama dengan solusi, maaf. Nah, jadi di sini ketika sedang ada masalah gitu, nah kita jangan fokus pada masalahnya aja gitu. Kita itu harus fokus pada solusinya, jangan berlarut-larut dalam masalahnya gitu. Betul. Jadi kadang ada yang masalah ini kita pikirin terus sampai ngehambat ke bisnis kita gitu. Jadi kalau ada masalah, kita fokus nih cari solusinya kayak gimana, jangan fokus ke masalahnya, teman-teman. Jadi kita itu sebagai leader harus bisa merangkulnya, terus memposisikan diri gitu. Ada masalah langsung cari solusi, ada masalah lagi langsung cari solusi lagi, agar nggak ngehambat juga ke bisnisnya gitu ya, Teh. Iya, oke. Terus yang kedua yaitu ketika reseller curhat, nah kita harus mendukungnya, kita harus merangkulnya gitu, jangan malah cuek atau acuh gitu, nggak peduli kayak gitu, jangan gitu. Iya, jadi emang benar-benar harus ngebangun bonding banget sama mereka itu, agar mereka itu kayak ngerasa seperti diperhatikan sama kita gitu, seperti dirawat sama kita gitu. Karena reseller juga bukan hanya sekedar reseller, kadang ada juga yang butuh perhatian lebih gitu, karena mereka emang kurang mengerti atau gimana gitu. Jadi intinya jangan perlu kasih, terus bangun bonding sama kasih perhatian terus sama mereka gitu. Terus intinya itu apa sih, Teh, leader itu harus gimana gitu. Jadi leader itu harus problem solver reseller. Jadi harus peduli pada masalah reseller gitu. Jangan acuh ya, teman-teman. Jangan reseller ini ada masalah, ya udah deh bodo amat gitu, ngehambat gitu ke closingannya. Jangan seperti itu. Malahan kita rangkul, gali masalah mereka apa, terus kita kasih solusinya biar mereka bisa closingan lagi gitu,
teman-teman. Terus, Ah, oh Teteh ada lagi sinyalnya apa gimana? tadi aku pakai provider yang kuning itu loh. Tiba-tiba langsung blank. Masya Allah. Oke, Tadi pertanyaannya baiklah. dijawab. Oh, udah Pertanyaan ada resumnya nih Teh dari Teh Yudia. Terima kasih Teh Yudia. Pertanyaannya tadi sudah dijawab yang 2 itu. Yang mana yang awal? Yang katanya ada yang keluar dari grup. Oh, dari Teh ini ya, apa Nuri? Teh Nuri apa dari siapa? Kita lihat dulu ya Teh, takut ada yang belum kejawab gitu. Iya, ayo. Ya aku pada hilang. Coba bentar. Ya kalau saya sih ya sambil mencari-cari yang tadi yang hilang nih, pertanyaan yang hilang. Kalau saya sih pernah ya dulu tuh grup saya itu sepi, udah saya tanya kabar, udah saya kasih reward, terus udah saya kasih challenge juga gitu, udah saya kasih topik yang nggak penting juga gitu. Masih aja silent. Nah kalau saya tuh kalau kayak gitu sesuai dengan hasil curhatan dulu saya itu saya baperin aja gitu, saya pura-pura sedih, saya ya emang sedih sih gitu kan. Ada sih yang kita care nggak di care balik gitu. Saya bilang aja gitu di grup itu, saya tuh sebenarnya di sini belum apa-apa gitu kan. Saya juga masih minim ilmu, saya ingin sharing di sini biar teman-teman gitu juga bisa sharing ke saya, karena saya nggak mau nih maju sendiri, saya pengen tumbuh bareng, saya pengen berkembang bareng, saya juga pengen sukses bareng gitu sama teman-teman. Yuk gitu kita saling sharing di sini, ada kendala apa, terus ada masalah apa gitu. Ayo sharing di sini biar kita sama-sama tahu gitu permasalahan yang sedang dihadapi, terutama dalam hal bisnis gitu. Nah, dari situ alhamdulillah tuh ada yang nyangkut, iya Teh, aku tuh sebenarnya kalau grup itu sebenarnya nyimak, tapi aku malu buat ngomong. Kan bener, kebanyakan gitu sih Teh, iya malu. Jadi kalau udah ini salah gitu salah. Kalau sengaja aja saya baperin gitu kan. Ih ampun, ini sepi banget sih grup, pada kemana ya gitu. Saya ngecoblak sendirian aja. Ayo coba kalau masih pada hidup, yuk direspon. Masih pada hidup, ya udah ngerasa masih hidup, respon gitu. Gitu, masih hidup nih saya. Gitu. Betul. Kayak gitu. Mungkin ini tadi ada yang nanya kayak gitu juga. Mungkin tips dari saya gitu. Kayak gitu. Atau kita pancing nih. Sekarang kan di TikTok atau yang nggak TikTok kan di Facebook tuh kan banyak ya video-video lucu. Nah itu saya masukin aja ke grup gitu. Yang kayak kemarin dapat dari siapa ya? Oh dari DB saya dapat video yang lagi lomba makan semangka, orang lain dimakan. Iya. Aku lihat yang itu Teh, lucu banget. Iya itu apa gitu. Apa ya buat grup juga rame gitu kan, pada komen ih lucu gitu. Gitu kan, siapa tahu kan lagi ada yang lagi sedih gitu, kita kan nggak tahu gitu, lihat itu jadi senyum gitu. Alhamdulillah. Betul banget. Ini yang tadi nanya itu Teh Nuri Amalia, kalau ada yang keluar dari grup reseller gimana cara mengkomunikasikannya? Ya. Jadi bisa ya Teh kita japri gitu ya, kenapa keluar gitu. Terus takut ada masalah, kita gali masalahnya gitu. Kalau kita tahu solusinya, udah kasih solusinya. Seperti itu kan Teh. Kalau ala Teteh gimana nih kalau ada yang kayak gitu? Kalau ya sama, kalau misalkan ada yang keluar nih tiba-tiba left aja gitu. Biasa langsung saya japri gitu. Japrinya itu aduh Teteh gitu. Saya kaget Teteh keluar gitu kan. Ada apa gitu? Ada masalah atau memang ada yang nggak berkenan gitu. Nah biasanya pertama dia itu bilang HP-nya tuh nge-lag, banyak grup. Yang kedua biasanya sih ganti HP. Nah yang ketiga jarang banget sih sebenarnya terjadi, dia emang udah niat keluar karena pertama udah mutusin untuk nggak ikut
grup lagi gitu, udah nggak terjun lagi di bisnis. Nah yang seperti itu kita nggak bisa langsung, oh Tata sayang kalau nggak gini, nggak bisa, biar aja dulu, kasih dia waktu dulu gitu. Iya, betul. Kayak gitu, jadi nggak yang langsung di follow up dimasukin lagi, enggak, cari tahu dulu kenapa dia keluar. Kalau yang ganti handphone alasannya ya sudah Teteh, nanti masuk lagi ya, saya masukin lagi ya gitu. Iya. Apalagi kalau yang dia bilangnya nge-lag gitu kan, oh ya udah Teh, saya ada alternatif gitu kan, Telegram itu kan Iya. bisa gitu. Jadi kita harus paham situasi kondisinya dulu ya, Teh. Iya dong. Terus dari Teh Eliswat ini juga nih, keluar grup alasan kebanyakan grup penuh HP hang. Emang banyak kayak gitu ya, Teh, kalau di WA? Wah, betul. Banyak. WhatsApp sih memang, kalau di WhatsApp sih memang kendalanya kayak gitu. Iya. Emang benar-benar WA itu kayak makan memori banget ya, Teh. Beda sama Telegram gitu. Tuh, kalau WA itu kita keluar aja, kita ngirim keluar aja kan itu kan tersimpan sebenarnya. Iya. Cuman kadang kita nggak ngerti letak si server handphonenya itu nyimpennya di mana gitu. Kita harus copy geprek dulu baru terketahuan dia nyimpennya di mana. Kalau di Telegram enggak. Betul. Nggak kerasa nih, Teh, udah jam 6.36. Udah 6.36. Nah ini tadi saya sempat Kelebihan. udah kelebihan dikit, sok kalau ada closing statement, Jadi gini ya, tahapan dari yang tadi itu kayak kita kenali apa masalah reseller tuh pertama. Terus keduanya kita harus mencari solusi gitu. Dan ketiganya ketika belum ada solusi, maka kita cari dulu ilmunya. Terus yang terakhir ketika belum ada solusi juga nih, maka ceritakan berdasarkan pengalaman Anda. Seperti itu. Intinya, perbanyak ilmu dan pengalaman karena akan memudahkan Anda untuk membina reseller. Seperti itu. Waduh, Keren lagi, Teh. Nih. Keren banget nih emang milenial kita ini. Udah Makasih. Iya betul sekali. Dalam membina grup itu memang ya yang pertama diperlukan itu adalah mental. Mental kita jangan sampai member grup kita bete, baper, kita ikutan gitu, jangan. Nah yang kedua konsisten, itu benar banget. Nah yang ketiga terus belajar, terus cari cara atau cari celah apa nih yang mereka sukai, terus jamnya yang mana nih yang mereka memungkinkan untuk aktif. Nah kayak gitu. Kalau itu dari saya. Makasih, Teh. Sama-sama. Oke deh, udah 6.37. Sudah tidak ada lagi yang bertanya atau yang mau disampaikan? Sudah. Ya, kita tutup aja acara ngopi pagi ini dengan mengucap Alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang milenial kita sampaikan dapat menjadi insight untuk kita untuk terus bertumbuh dan maju. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next Zoom.